Bab 1446, Penguasa Tiga Alam. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang. Kompetisi 4 benua diadakan di Villa Gunung Tianming. Begitu banyak orang kuat datang dari seluruh 4 benua satu demi satu, dan masih ada sebulan sebelum dimulainya secara resmi. Begitu banyak kekuatan yang telah tiba di kota Sifang juga diam-diam beristirahat dan berkultivasi menunggu kompetisi datang. Pada saat yang sama, di tempat yang jauh, tempat tertinggi yang terhubung dengan Yin Huntian dan mengelola Yin Huntian, di suatu tempat di alam Lihun, sesuatu yang agak aneh terjadi. Apakah orang itu Chen Mo ada di sini? Jelas orang ini yang memanggil kita, tetapi dia tidak muncul, orang ini. Di sebuah gubuk kuno yang agak indah, dua sosok berdiri perlahan, dan salah satunya adalah seorang pria dengan wajah gelap dan tidak pasti. Ada aura kekerasan dan berdarah, dan kemudian dia perlahan bertanya kepada orang lain. Pada saat ini, di gubuk kuno ini, sosok keduanya perlahan muncul, tampak agak monoton. Keduanya, seorang pria dan seorang wanita, sama-sama dihantui oleh lapisan hantu gelap dan tidak dapat membedakan garis besar mereka secara spesifik, tetapi pria itu penuh dengan hantu yang menakutkan, dan bahkan wanita itu sama, identitas mereka, jelas bukan manusia. Yin Huntian memiliki medan khusus, dan masuk akal bagi Chen Mo untuk datang nanti. Bagaimanapun, orang ini terbiasa dengan awan yang menganggur dan burung bangau liar. Tiba-tiba, wanita itu perlahan bangkit dan mengatakan sesuatu. Tabrakan. Setelah beberapa saat suara wanita itu baru saja jatuh, celah ruang aneh menggeliat di sebelah meja kayu, dan sosok mungil muncul darinya. Tinta debu, perhatikan gambarmu, kamu adalah penguasa bidang Yin Huntian. Pria Yinxing tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat aneh ketika dia melihat anak itu, berseru. Raja Mayat Hitam, kapan kamu menjadi begitu kejam? Anak itu berkata dengan santai, sama sekali tidak menganggap serius suara kejam itu. Pupil bening anak itu dipenuhi dengan roh yang ringan, dan tubuhnya seluas kebenaran langit dan bumi, yang sama sekali berbeda dari keduanya yang dihantui oleh hantu. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai bertiga. Pria yang tidak yakin itu mengabaikan kata-kata anak itu dan berkata dengan kesal. Kalian berdua, masih sangat berapi-api, sungguh. Anak itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi yang rapi. Chen Mo, kamu pelit dan pandai bersikap pelit. Jika kamu tidak mengendalikan tanah subur Yin Huntian, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Raja Mayat Hitam berkata dengan dingin, dan energi hantu di tubuhnya bahkan lebih kuat, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Yin Huntian berbeda dari pesawatmu yang lain. Itu menampung terlalu banyak populasi asing, jadi sebagai penguasa pesawat, saya memiliki tanggung jawab yang cukup untuk melindunginya. Jika seseorang ingin mengambilnya dariku, atau memindahkannya sedikit saja, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Weng Om, begitu suara itu jatuh, angin yang mengerikan meledak dari tubuh anak itu. Dalam angin yang tidak mencolok itu, ada cukup banyak kekuatan untuk melenyapkan pembangkit tenaga abadi petarung bintang 5. Volatilitas Seon. Kekuatan orang ini, benar-benar semakin kuat dan kuat. Melihat paksaan tirani seperti itu terhadap anak itu, Raja Mayat Hitam tidak bisa tidak waspada. Latihan orang ini cukup aneh. Dikatakan bahwa dia terus-menerus terlahir kembali dan terus-menerus mencari inang untuk diparasit. Tetapi sebagian besar orang yang diparasitnya sedang sekarat, tetapi itu cukup bagus. Wanita itu mengangguk perlahan, lalu tersenyum, dia memandang anak itu seperti wanita yang penuh kasih sayang. 3. Orang yang hadir adalah penguasa 3 bidang di bawah wilayah jiwa Li Alam Hantu. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang mengendalikan satu sisi. Sekarang mereka berkumpul bersama untuk membahas pasokan darah segar untuk wilayah jiwa Li. Bagaimanapun, wilayah jiwa Li adalah wilayah inti mereka, dan di bawah kekuasaan wilayah jiwa Li, mereka tentu saja harus mengirim darah segar ke wilayah jiwa Li. Ketiganya adalah penguasa alam surgawi jiwa Yin, Chen Mo. Sebagai alam yang sangat istimewa di bawah wilayah jiwa Li, Yin Huntian adalah alam superior sejati dengan wilayah yang luas. Sayangnya, setelah perang antara surga dan bumi, manusia yang tak terhitung jumlahnya juga berbondong-bondong ke Yin Huntian untuk menetap, jadi ini adalah wilayah jiwa Li. Tempat yang paling kontroversial, bagaimanapun, sebagian besar hantu adalah tubuh jiwa, dan mereka suka menghisap darah manusia, jadi situasi hari hantu dalam bahaya. Namun,
Tidak peduli seberapa tirani penindasan itu ditekan oleh Chen Mo sendiri, tidak ada yang lain, karena Chen Mo ini juga seorang manusia. Penguasa alam mayat hitam, Raja Mayat Hitam. Ruang mayat hitam juga merupakan alam tingkat tinggi di bawah manajemen Li Hunyu, tetapi semuanya adalah jiwa yang haus darah. Mereka haus akan perang dan darah, dan mereka bahkan lebih berhasrat pada manusia besar yang tak terhitung jumlahnya di Yin Huntian. Karena pintu masuk dan keluar alam hantu dan alam manusia disegel, mereka ingin menghisap darah manusia, dan hanya Yin Huntian yang bisa melakukannya. Hantu berwajah tiga, penguasa bidang Gu Yuanling. Gu Yuanrich juga merupakan bidang tingkat atas di bawah Li Sol Domain. Makhluk-makhluk di sini juga hantu yang kesepian dan liar, tetapi mereka cukup santai, dan di bawah aturan misterius hantu tiga sisi, makhluk-makhluk di sini tidak terduga. Persatuan, mari kita mulai. Kali ini, untuk mengirimkan darah segar ke Li Hunyu, darah itu akan disaring dari tiga alam kita, tetapi jumlah tempat itu menyedihkan, dan kali ini kamu dipanggil untuk mengerti bagaimana kamu menangani masalah ini. Anak itu duduk tepat di samping meja kayu, lalu berbicara dengan lembut. Bahkan jika Raja Mayat Hitam itu sangat menginginkan hari hantu, Raja Mayat Hitam itu tidak berani bersikap lancang. Salah satu alasan besarnya adalah bahwa tinta debu ini tampaknya memiliki semacam hubungan yang tak terlukiskan dengan penguasa jiwa, belum lagi kekuatan Chen Mo bahkan lebih tirani daripada dirinya sendiri. Kami Gu Yuanling sudah menyaring. Setelah penyaringan selesai, semua makhluk luar biasa akan dikirim ke domain Jiwa Li untuk dipilih oleh penguasa Jiwa Li. Adapun berapa banyak orang yang dapat dipilih, itu tergantung pada keberuntungan masing-masing. Hantu berwajah tiga itu tampaknya tidak peduli tentang ini, dan berkata sedikit. Di ruang mayat hitam kita akan mengadakan seleksi berbasis pembantaian, dan akhirnya seorang raja pembantaian akan dipilih dan dikirim ke alam Jiwa Li. Raja Mayat Hitam berkata perlahan. Yin Huntian kita akan didasarkan pada kompetisi 4 benua gelombang untuk memilih murid-murid yang luar biasa untuk bergabung dengan Li Hunyu. Anak itu berpikir sejenak dan perlahan membuka mulutnya, tetapi dia sepertinya ingat bahwa dia memiliki ratusan yang belum pernah kulihat selama bertahun-tahun. Jika bukan karena pemilik Tianming Villa yang secara teratur melaporkan situasi itu kepada dirinya sendiri, aku khawatir dia akan lupa bahwa dia adalah penguasa alam. Bagaimanapun, latihan kultivasinya sendiri cukup istimewa. Hanya dengan terus-menerus melepaskan diri dari lautan penderitaan, mencari orang yang sekarat, menjadi parasit di tubuhnya, dan memenuhi keinginannya, dia dapat menggunakan kekuatan peningkatan energi halus itu. Begitu, Tuhan memintaku untuk memanggil kalian semua untuk ini, jadi turunlah dan persiapkan dengan baik. Tiba-tiba, dongeng anak itu jatuh dan menghilang. Hei, lupakan saja. Raja Mayat Hitam itu melihat sosok anak itu perlahan menghilang, dan kebencian di hatinya perlahan menghilang, belum lagi mereka semua adalah penguasa alam, hanya kekuatan Chen Mo yang luar biasa, itu bukan sesuatu yang bisa kutangani, dan Chen Mo masih orang kepercayaan Tuan Li Sol. Jika dia mendakwa Chen Mo dengan gegabah, itu akan membuat Tuan Li Sol marah. Pada saat itu, kemarahan Tuan Li Sol mungkin bukan dia. Seorang penguasa alam kecil bisa menanggungnya. Sayang, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik ruang dalam Villa Tianming yang terbungkus pegunungan Tianming sangatlah istimewa. Saat ini, di luar pegunungan Tianming, lautan debu tak berdasar berada ribuan meter di bawah permukaan laut. Laut selalu menjadi area terlarang bagi kehidupan manusia. Bagaimanapun, lautan tidak hanya penuh dengan misteri yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan hal-hal yang tidak diketahui, tetapi juga memiliki banyak spesies aneh. Spesies-spesies ini cukup bersatu, tetapi mereka sangat menjijikkan bagi manusia, sehingga juga menciptakan permusuhan terhadap manusia. Tuan, apakah Anda mencari saya? Ruang laut di bawah ribuan meter adalah tempat yang agak aneh di terumbu laut. Ada belenggu perak besar di mana-mana. Di belenggu perak, ada garis-garis murni yang menakutkan, muncul dengan tenang. Di tengah begitu banyak belenggu perak, kekuatan penjara yang acuh tak acuh dan ganas benar-benar memenjarakan seluruh area laut seluas 100 meter. Sepertinya ada beberapa tamu tak diundang dalam kompetisi ini dari 4 benua. Raksasa yang diikat oleh belenggu perak itu berbicara perlahan, dan suaranya penuh amarah. Melapor kepada Tuan,
kali ini jiwa tersembunyi kita akan pergi untuk membunuh para kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua, dan hampir semuanya kembali tanpa hasil. Saya khawatir kompetisi 4 benua ini akan menjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria itu mendengar kata-kata itu dan berbicara perlahan. Pria ini jelas adalah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Xiaoyan dan yang lainnya. Jiwa putih, dan makhluk misterius yang diikat oleh belenggu perak ini adalah salah satu orang terpandai di Hidden Soul Society mereka. Hidden Soul Society adalah organisasi yang agak misterius. Tampaknya memiliki dendam terhadap Tianming Villa. Mereka bertarung melawan Tianming Villa sepanjang hari, tetapi tidak peduli berapa banyak orang kuat yang dikirim Tianming Villa untuk mengepung dan menekan mereka, mereka akan dengan mudah melarikan diri. Bagaimanapun, masih ada terlalu banyak batasan pada manusia di laut. Meskipun kekuatan keseluruhan Hidden Soul Society tidak sekejam Tianming Mountain Villa, itu lebih baik daripada waktu dan tempat di mana mereka mengendalikan wilayah laut. Pemimpin Hidden Soul Society, yang disebut sebagai Kepala Lautan, adalah orang yang mengendalikan seluruh Ghost Society. Behemoth ini juga merupakan salah satu otak Shadow Soul Society, dan bahkan si Head yang legendaris akan bersikap sopan saat melihatnya. Meskipun sebagian besar orang di Shadow Soul Society tidak tahu seperti apa tubuh Behemoth ini. Kompetisi 4 benua ini akan menjadi yang terbesar. Namun di saat yang sama, ini juga akan menjadi waktu terbaik untuk pertemuan Hidden Soul kita. Behemoth itu berbicara perlahan, dengan sedikit nada mendesak dalam suaranya. Ambil benda ini, pergilah ke Haizhou, kali ini, kita harus berperang dengan Tianming Villa. Tiba-tiba, lengan Qian perlahan keluar dari tubuh raksasa itu, dan semburan energi Qian ada di lengan itu. Dikelilingi dan diawetkan dengan sangat baik. Boom! Lengan Qian baru saja sampai di depan jiwa putih itu, dan napas jiwa putih itu tiba-tiba menjadi tidak teratur. Benda ini jelas bukan benda biasa, dan terbungkus dalam energi Qian, dan segelnya tidak dapat dibuka untuk sementara waktu. Pergilah. Setelah melakukan semua ini, raksasa itu tiba-tiba berbicara. Bawahanku menerima perintah. Bai Hun mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan hormat, lalu mengambil lengan Qian yang sangat jahat itu dan berjalan menuju tempat kepala laut itu bertengger. Surga Hades, kau telah menyegelku selama ribuan tahun, kali ini, aku pasti akan membawa kembali kebencian lama dan baru bersama-sama. Susu, dalam sekejap, raksasa itu juga meledak menjadi gelombang aneh, lalu menjadi tenang. Kerja sama, dan lebih jauh di bawah wilayah laut, deretan istana kristal yang mempesona perlahan-lahan di aspal di bawah wilayah laut. Siapa yang tahu bahwa tempat ini tersembunyi di bawah puluhan ribu meter di wilayah laut sebenarnya memiliki istana kristal yang langka. Pada saat ini, di kedalaman istana, seorang pria perlahan duduk di tempat pertama. Di depannya, ada energi hitam yang sangat aneh menggeliat, adalah seorang pria dari istana jiwa. Tuan Haizhou, sekarang kompetisi 4 benua sudah dekat. Istana jiwa kami ingin bekerja sama dengan Anda untuk membantu Anda membunuh pembangkit tenaga listrik Tianming Villa, dan kami mengumpulkan jiwa mereka, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Pembangkit tenaga listrik istana jiwa seluruh tubuh terbungkus hantu, dan tidak ada garis besar yang terlihat. Tianming Villa tidak begitu mudah untuk dihadapi. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan yang secara khusus didirikan oleh penguasa pesawat. Saya tidak bisa mengatakan apa yang tersisa dari penguasa pesawat untuk melindungi kita. Pria berkepala laut itu mengerutkan kening dan menolak. Aku ingat ketika Lord Haizhou dikalahkan oleh Hades dalam satu gerakan, dan saudaramu tampaknya sepenuhnya disegel oleh Hades. Kebencian ini dapat digambarkan sebagai, pada saat itu, pembangkit tenaga listrik Solholm membuka mulutnya, jelas sebelum perjalanan. Ayo, dia memegang keyakinan kemenangan. Cukup, jangan berpikir bahwa kamu adalah pembangkit tenaga listrik di Soul Palace, dan Ben Haizhou tidak akan berani melakukan apapun padamu. Jika kamu seperti ini, aku khawatir kamu hanya bisa meminta maaf dengan kematian. Ada jejak kebencian di sudut mata Haizhou, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan telapak tangannya di atas takhta dengan keras. Pada saat itu, sentuhan berat muncul di seluruh ruang. Penindasan, kekuatan Master Haizhou benar-benar tirani. Namun kali ini, jika Tuan Haizhou bersedia bekerja sama, Istana Jiwa kami bersedia mengirimkan orang kuat untuk membantu Anda dan memberikan informasi tentang semua Villa Tianming. Istana Jiwa yang kuat berkata di awal, mengapa Istana Jiwa Anda bertindak seperti ini?
Saya tidak percaya bahwa Anda hanya mengumpulkan jiwa. Haisou mendengus dingin, lalu berbicara. Tujuan kali ini terutama untuk seorang anak bernama Xiaoyan. Kabut muncul dari sudut mulut ahli istana jiwa, dan dia tersenyum aneh. Xiaoyan, Haisou bertanya dengan heran, itu hanya seekor semut yang menghancurkan istana jiwa kami. Saat aku menangkapnya, lebih baik dia mati. Ahli istana jiwa berkata perlahan. Sejak insiden Dongzu dan penangkapan 5 penjaga jiwa menyebar, manajemen puncak istana jiwa sangat mementingkan masalah ini. Selain fakta bahwa mereka menggunakan beberapa hal yang memalukan, mereka tiba-tiba menemukan identitas asli Xiaoyan. Xiaoyan ini adalah orang yang telah dipromosikan dari benua Doqi dan benua Dou. Qi adalah asal mula istana jiwa, tetapi saya tidak tahu mengapa. Kekuatan keyakinan yang ditransmisikan dari benua Doqi tiba-tiba terputus, ditambah berbagai alasan gelombang-gelombang mereka tentu ingin segera menangkap Xiaoyan. Selain itu, ada alasan penting lainnya. Istana jiwa ingin mencari tahu rahasia hilangnya klan Xiao. Bagaimanapun, kekuatan klan Xiao termasuk yang terbaik di seluruh dunia 1000 besar. Jika menghilang begitu diam-diam, saya khawatir ada sesuatu di dalamnya. Itu tidak jelas, dan Xiaoyan memiliki darah klan Xiao. Selama Xiaoyan tertangkap, pembangkit tenaga listrik istana jiwa secara alami akan memiliki cara untuk mengetahui rahasia hilangnya klan Xiao. Dan begitu rahasia itu ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik istana jiwa, mereka akan dapat memata-matai rahasia itu, jadi dengan bantuan kekuatan klan Xiao, istana jiwa mereka juga akan menjadi klan Xiao lain di dunia 1000 besar. Oke, setuju. Dalam sekejap, Haisou berpikir sejenak, lalu berbicara perlahan, dengan sedikit amarah dalam suaranya. Rasa malu karena kalah dalam perang dunia I dan fakta bahwa saudaranya disegel. Kalau begitu, aku doakan kita menang. Begitu kata-kata itu keluar, mereka berdua tertawa aneh, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Sayang, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik ketika waktu berlalu, itu akan menjadi 10 hari. Selama 10 hari, Xiaoyan telah berada di balik pintu tertutup, dan telah dengan tekun mempelajari teknik formasi yang diberikan Yuan Yan kepadanya. Oleh karena itu, pemahamannya dan penggunaan teknik formasi juga telah mencapai tingkat yang baru, dan dia tidak akan pernah berkomitmen untuk menyebarkan pola formasi pada formasi lagi. Kesalahan tingkat rendah dalam hukum, pertempuran dengan orang-orang di masa depan, kekuatan formasi juga merupakan tingkat yang lebih tinggi. Formasi itu benar-benar luas dan mendalam. Xiaoyan perlahan-lahan menyingkirkan gulungan itu, lalu meregangkan pinggangnya dan berkata, Xiaoyan telah mendapat banyak manfaat dari pelatihan 10 hari tanpa tidur, tetapi latihan intensitas tinggi seperti itu juga melelahkan. Saya ingat bahwa orang yang memimpin jalan mengatakan sebelumnya bahwa ada banyak obat ajaib di sini. Saya tidak tahu apakah saya dapat mengumpulkan ramuan terakhir. Bagaimanapun, api abadi, tetapi bahkan Tuan memuji hal-hal yang memiliki keluarga. Ayo pergi ke pasar obat dulu. Xiaoyan berbicara perlahan, lalu diam-diam meninggalkan kediamannya dan menuju ke pasar obat. Bukankah itu api kematian? Jika benar-benar terkendali, aku khawatir itu akan dapat mencapai keabadian dalam arti sebenarnya. Jika dikombinasikan dengan api abadi, keabadian dan keabadian, aku khawatir level yang sama di dunia juga tak terkalahkan, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menginjakkan kaki di jalan tertinggi itu. Merasa Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, Master Soul Eater juga tertawa. Namun, satu-satunya hal yang disembunyikan Master Soul Eater dari Xiaoyan adalah bahwa kebangkitannya tidak hanya membutuhkan harta karun di alam jiwa Li sebagai petunjuk, tetapi juga membutuhkan kekuatan 3 api suci untuk membantu, dan itu sangat diperlukan. Di sisi lain, Xiaoyan sekarang hanya memiliki 2 api suci, api hati Tianyan dan api jiwa wajah hantu. Adapun api halus Mu Yingying, untuk mempertahankan kekuatan asli api sucinya, akan lebih mudah untuk menemukan Acachia Broken Heartitis untuk kebangkitan di masa depan. Xiaoyan telah diam-diam memutuskan untuk tidak menggunakannya, jadi pertempuran untuk api mayat hidup menjadi prioritas utama. Hanya saja pengorbanan Mu Yingying ada. Hubungannya dengan kelalaian Master Soul Eater, jadi Master Soul Eater tidak memberitahu Xiaoyan hal yang begitu penting. Pasar obat-obatan terletak di tempat yang padat penduduk tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Keempat distrik kota Xifang, Utara,
selatan, timur, dan barat, semuanya memiliki pasar obat-obatan mereka sendiri dan beberapa bangunan, menjaga kemakmuran seluruh alun-alun. Tempat ini sangat makmur. Xiao Yan tidak pergi untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba menyadari aliran kuat dan siang keluar, dan tiba-tiba tersenyum perlahan. Pasar obat. Sambil mendongak, di tempat kosong di jalan yang tidak jauh, dua karakter besar pasar obat yang mencolok muncul tepat di depan Xiao Yan. Seharusnya di sini, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Dia bergumam perlahan, lalu melangkah langsung ke dalamnya, dan Xiao Yan berlari keluar secara diam-diam, jadi tentu saja kamu tidak perlu khawatir tentang Du Qifei dan yang lainnya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang, yang juga merupakan semacam masalah, belum lagi gadis-gadis itu masih memiliki karakteristik mereka sendiri, dan mereka tidak diizinkan untuk menarik lebah dan kupu-kupu ketika mereka berada di sisi mereka. Tiandan tingkat 3 tingkat kaisar, Yuan dan, itu dapat meningkatkan kekuatan pengguna hampir 50% dalam waktu singkat. Jangan lewatkan saat kamu lewat. Aku khawatir tentang tingkat keempat dari tingkat abadi, pil perampokan. Setelah meminumnya, itu dapat mengurangi bahaya Dou Immortal Tribulation, dan ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa Dou Immortal Tribulation akan terhapus sehingga tidak perlu melewati malapetaka. Xiao Yan baru saja melangkah ke pasar obat, dan tiba-tiba ada jalan setapak yang terus-menerus di kedua sisi, kios-kios yang tak terhitung jumlahnya. Tuan perlahan-lahan meletakkan barang-barangnya dan berteriak tanpa henti. Meskipun Sifang dari Tianming Mountain Villa adalah tempat tinggal sebagian besar orang yang telah berkontribusi pada 4 benua, tidak dijamin bahwa beberapa dari mereka adalah keturunan mereka, dan ada juga banyak orang kuat yang menyukai kehidupan seperti ini, jadi pasar obat ini cukup makmur. Meskipun ramuan obat ini berperingkat tinggi, itu bukan yang aku butuhkan. Xiao Yan berjalan berkeliling sambil memindai berbagai ramuan ajaib di sisi jalan. Di antara mereka, ada beberapa ramuan obat abadi, dan bahkan lebih banyak ramuan obat kelas atas. Pil obat peringkat abadi tingkat 5, tetapi pil obat semacam itu, barang-barang yang perlu ditukar secara alami tidak buruk, dan itu bukan yang paling dibutuhkan Xiao Yan. Untuk pertarungan memperebutkan api mayat hidup, Xiao Yan tidak hanya memiliki roh bertarung hantu mayat hidup, tetapi juga memiliki hal-hal asli seperti daun mayat hidup, serta pil obat yang disiapkan dengan melahap api suci, tetapi sekarang masih ada kekurangan bahan obat terakhir. Itulah yang paling dibutuhkan Xiao Yan. Paviliun obat. Tiba-tiba, Xiao Yan perlahan berjalan di sepanjang jalan untuk sementara waktu, tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki apa yang dia butuhkan. Segera setelah perlahan mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah bangunan megah di depannya yang tiba-tiba muncul di depan mata. Yang muncul di pupil Xiao Yan adalah cahaya keperakan yang mengesankan. Di sekitar bangunan, lingkaran asap putih menyegarkan perlahan-lahan bertahan, membuatnya sangat misterius. Kabut pil. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Yang disebut Danwu adalah gas khusus yang diproduksi oleh beberapa pil obat tingkat tinggi, yang dapat diserap untuk waktu yang lama dan memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi para alkemis. Pergi dan lihatlah. Xiao Yan bergerak perlahan, bersiap untuk pergi ke paviliun obat. Hei, bocah kecil, lelaki tua berambut putih di sebelahnya, pergi dan lihatlah. Dalam sekejap, Master Pemakan Jiwa berkata langsung. Pak Tua, Xiao Yan mendengar ini. Meskipun dia bingung, dia untuk sementara menekan rasa ingin tahunya. Dia datang ke bilik lelaki tua itu dan bertanya perlahan. Apa, bocah kecil, apakah ada yang salah? Lelaki tua berambut putih itu membuka matanya dan melirik perlahan sebelum bertanya. Ini pertama kalinya anak ini datang ke paviliun obat ini. Aku ingin bertanya kepada lelaki tua itu tentang beberapa hal. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia juga menemukan bahwa lelaki tua itu tidak mudah. Pak kecil ini, menarik. Saat berikutnya, lelaki tua berambut putih itu memperhatikan Xiao Yan dengan saksama dan berkata, Orang tua, apakah ada perbedaan antara paviliun obat ini dan pasar obat? Xiao Yan perlahan menatap pria tua di depannya, dan segera bertanya. Kios di depan pria tua itu dipenuhi dengan beberapa porselen yang tidak mencolok, tetapi Xiao Yan, dengan persepsinya, menemukan bahwa porselen berbentuk aneh ini ternyata seperti cincin. Satu-satunya barang di ruang penyimpanan umum adalah cincin Na, dan volume porselen antik tersebut beberapa kali lebih besar daripada cincin Na. Yang dibutuhkannya bukan hanya kekuatan jiwa yang sangat kuat, tetapi juga beberapa metode rahasia yang unik,
jadi identitas pria tua ini, saya khawatir itu cukup baik. Di pasar obat, paviliun obat adalah yang terbesar, dan pasar obat dikelola oleh paviliun obat. Orang tua itu tersenyum perlahan, dan ada senyum dalam suaranya. Itu saja gelombang Xiaoyan mengangguk dan berkata segera. Di pasar obat-obatan, kebanyakan dari mereka adalah tempat para pemalas membeli dan menjual barang, dan ada pembagian kerja yang jelas di paviliun obat-obatan, yang menjaga privasi pembeli dan penjual, jadi itu dihormati oleh semua orang. Orang tua itu tersenyum. Junior berterima kasih kepada senior. Xiaoyan membungkuk dan tersenyum, lalu melangkah ke paviliun obat-obatan yang sangat misterius. Orang ini mampu memiliki sumber kekuatan jiwa seperti itu di usia yang begitu muda, dan dia juga memiliki banyak fluktuasi yang familiar. Sepertinya kali ini rasio keempat benua, beberapa orang telah melihatnya. Orang tua itu bergumam sedikit, dan kemudian mengambil kembali standnya bekas porselen antik. Tian Lao, mengapa kamu di sini, tolong? Saat Xiaoyan menghilang, seorang pria muncul di paviliun obat-obatan menghadap orang tua itu, dan tersenyum pada lelaki tua berambut putih itu dengan wajah yang menyenangkan. Siapa yang mengira bahwa lelaki tua yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya adalah orang yang menguasai tanah tertutup di Villa Tianming. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik, siapa yang datang. Xiaoyan melangkah masuk ke paviliun obat, dan tepat di pintu masuk paviliun obat, dua penjaga bersenjata bertanya dengan wajah serius. Jelas, jika ingin memasuki paviliun obat, harus melalui pemeriksaan yang cermat. Datanglah ke sini untuk membeli bahan obat. Xiaoyan mengangguk sedikit saat melihat ini. Dia tahu bahwa kedua orang ini memiliki profesionalisme selama bertahun-tahun, dan mereka memupuk kewaspadaan semacam itu. Tolong tunjukkan sertifikat yang relevan, kata kedua penjaga itu. Bukti yang relevan, Xiaoyan bertanya dengan heran. Paviliun obat memiliki 3 lantai. Lantai pertama adalah tempat siapapun dapat masuk dan keluar, sedangkan lantai kedua memerlukan beberapa identifikasi, karena lantai kedua penuh dengan orang-orang dengan kepala dan wajah. Kedua penjaga itu menjelaskan. Bagaimana dengan lantai 3? Xiaoyan bertanya dengan santai. Lantai 3 adalah tempat beberapa orang besar masuk dan keluar. Lelang barang-barang di sana harganya selangit, dan ada banyak orang kuat di lantai 3, jadi ada tingkat kewaspadaan yang tinggi, dan bahkan persyaratan untuk masuk pun sangat tinggi. Keras, meskipun sulit bagi orang kuat dengan kualifikasi untuk memasuki lantai 3 untuk melihat satu orang selama ratusan hari dan malam, kedua penjaga itu juga berkata. Apa yang saya perlukan untuk memasuki lantai 3? Xiaoyan bertanya, bukti alkemis tingkat abadi. Mungkin kekuatan seorang abadi petarung bintang 4. Kedua penjaga itu melihat aura lemah Xiaoyan, dan langsung merasa tidak berdaya, tetapi mereka tetap mengatakan bahwa mereka tidak bodoh, karena mereka adalah penjaga gawang, maka, tentu saja, itu akan dilakukan dengan hormat. Tidak, Xiaoyan mendengar ini, mengangguk perlahan, dan kemudian medali peringkat alkemis tingkat abadi di tangannya melesat pergi. Xian, apoteker tingkat abadi. Kekuatan kedua penjaga itu juga tingkat abadi petarung bintang 3, jadi dalam sekejap, mereka menyadari bahwa medali yang baru saja dilambaikan Xiaoyan adalah medali apoteker tingkat abadi yang asli. Sesuatu tidak dapat dipalsukan. Tuan, silakan ikut dengan saya. Begitu dia selesai berbicara, salah satu penjaga berjalan menuju paviliun obat dengan senyum di wajahnya bersama Xiaoyan. Sabu-sabu, melihat ini, Xiaoyan tidak bersuara, dan mengikutinya dengan lembut. Sial, di paviliun obat-obatan akhir-akhir ini, semakin banyak orang yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Untuk seorang apoteker tingkat abadi di usia seperti itu, prestasinya di masa depan akan. Penjaga yang tinggal di belakang juga berkata dengan sedikit iri. Tuanku, tolong ke sisi ini. Penjaga itu membawa Xiaoyan dan berjalan menuju paviliun pengobatan, tetapi menemukan bahwa jalur bagian dalam paviliun pengobatan itu rumit dan bahkan terhalang oleh kekuatan jiwa tirani yang tak terhitung jumlahnya, membuat Xiaoyan tidak dapat menyelidiki aura apapun. Jelas aura rumit itu mungkin adalah tempat tinggal beberapa pembangkit tenaga listrik. Mencicit, tuanku, tolong tunggu di sini, saya akan memanggil pengawas untuk datang dan menyambut Anda. Setelah itu, para penjaga juga pergi tanpa henti. Puff, setelah beberapa menit, seorang pria cerdik melangkah masuk ke dalam rumah perlahan.
Halo, tuanku, saya Direktur Hua dari Paviliun Pengobatan. Jika Anda memiliki kebutuhan, tanyakan saja, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya untuk Anda. Direktur Hua melihat usia muda Xiao Yan, tetapi tidak menunjukkan penghinaan apapun. Karena medali pangkat apoteker tingkat abadi dan itu menjelaskan semuanya. Saya membutuhkan es misterius berusia 1000 tahun yang diproduksi di bawah laut dalam. Xiao Yan berkata dengan lembut tanpa ragu-ragu. Es misterius berusia 1000 tahun yang diproduksi di bawah laut dalam. Direktur Hua tidak dapat menahan cemberutnya saat mendengar kata-kata itu, bertanya-tanya. Apakah ada masalah? Xiao Yan berpura-pura tenang dan berkata, tetapi dia waspada dalam hatinya. Jika dia tidak dapat menemukan cukup bahan obat di sini, itu mungkin akan menyebabkan kerusakan serius pada rencana Xiao Yan. Tidak masalah. Tetapi orang dewasa harus tahu bahwa laut dalam telah menjadi area terlarang bagi kehidupan manusia sejak zaman dahulu, jadi nilai es misterius berusia 1000 tahun ini cukup bagus. Direktur Hua berkata dengan ragu-ragu. Jangan khawatir, selama ada benda seperti itu di paviliun obat, saya tentu akan memberikan hadiah yang memuaskan. Xiao Yan tersenyum perlahan. Tidak, tidak. Tuanku, bukan itu yang saya maksud. Es misterius berusia 1000 tahun. Dalam catatan, paviliun obat kita memang ada di sana, tetapi ada pada orang yang istimewa. Orang itu hidup dengan harta karun, jadi akan sangat sulit untuk menukar barang darinya, kata Direktur Hua. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, tetapi tolong minta pengurus untuk membimbing saya. Xiao Yan tersenyum perlahan. Jika memang begitu, ayo kita pergi. Setelah berbicara, Direktur Hua langsung membawa Xiao Yan dan berjalan menuju bagian dalam paviliun pengobatan melalui banyak anak tangga. Sungguh kekuatan pil obat yang kuat. Begitu mereka melangkah ke tempat ini, mereka langsung melihat pintu kayu sederhana di depan mereka berdua. Kekuatan obat yang begitu kuat terpancar dari dalam, dan jelas bahwa ada manusia yang tinggal di dalamnya. Penatua Luo, pengawas membawa Xiao Yan, yang sudah mengenal jalan raya, datang ke pintu kayu dan mengetuk pelan. Gulung. Dasar bocah nakal, tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik, dan memikirkan bayiku setiap hari. Tiba-tiba, terdengar suara omelan dari pintu kayu. Jelas, ini bukan pertama kalinya pelayan bunga ini bertindak seperti ini. Ini adalah tempat tinggal Luo Lao. Identitas Luo Lao cukup bagus, dan dia berselingkuh dengan orang-orang kuat di villa, dan kekuatannya bahkan merupakan petarung abadi bintang 4. Senior Luo. Xiao Yan mengangguk perlahan, lalu berkata perlahan, tetapi dalam suara itu, ada kekuatan jiwa di tingkat negeri dongeng dan berjalan menuju pintu kayu. Oh, kekuatan jiwa negeri dongeng. Tiba-tiba, pintu kayu itu perlahan terbuka, dan seorang lelaki tua yang tidak terawat datang tepat di depan Xiao Yan, terus-menerus mengelilingi Xiao Yan, melihat ke atas dan ke bawah. Aku hanya bisa membantumu di sini. Sisanya terserah padamu. Jika kamu membutuhkannya, beritahu aku kapan saja. Direktur Hua berkata perlahan, dan pergi dari sini. Di paviliun obat, privasi pembeli dan penjual dilindungi. Begitulah adanya. Paviliun obat hanya menyediakan kesempatan bagi pembeli dan penjual untuk berkomunikasi. Mengenai apakah transaksi berhasil atau tidak, itu sama sekali tidak mengganggu. Kudengar Luo tua memiliki es misterius berusia 1000 tahun di tangannya. Xiao Yan juga berkata langsung ke intinya. Millennium Xuanbing. Ketika Luo Lao mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba berhenti menoleh ke arah Xiao Yan, matanya dipenuhi dengan kewaspadaan dan menatap Xiao Yan. Si kecil, aku dapat memberitahumu bahwa meskipun kekuatan jiwa negeri dongengmu benar-benar bagus, kamu masih sedikit terlalu lembut untukku. Dan es misterius berusia 1000 tahun, nilai itu, bahkan jika kamu mengeluarkan pil obat tingkat abadi kelas 5, aku tidak akan menukarnya denganmu. Lagi pula, ketika aku mati-matian memasuki lautan debu, aku cukup beruntung untuk mendapatkan sepotong kecil es misterius berusia 1000 tahun itu. Biarkan aku jatuh. Luo Lao berkata dengan acuh tak acuh. Petik 2. Hehe, Senior Luo, aku percaya bahwa tidak ada kesepakatan yang tidak dapat dilakukan di dunia ini. Xiao Yan tersenyum perlahan, gelombang ada rasa percaya diri dalam suaranya. Oh, ini masuk akal. Jika kamu dapat menemukan beberapa keterampilan bertarung tingkat dewa, atau kamu dapat menemukan pil tingkat dewa lainnya, tidak apa-apa untuk menukar es misterius berusia 1000 tahun ini untukmu.
Luo Lao berkata dengan acuh tak acuh. Bajingan ini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan perasaan hatinya yang menghitam. Keterampilan bertarung tingkat dewa, bahkan pil obat tingkat dewa, adalah hal yang unik di dunia. Karena kamu tidak memilikinya, silakan kembali. Tembaga yang rusak dan besi yang busuk, aku tidak menyukainya. Begitu dia selesai berbicara, Luo Lao berbalik dan berjalan menuju pintu kayunya. Saya tidak punya satu pun dari barang-barang ini, tetapi saya punya satu barang. Saya yakin senior Luo akan tertarik. Xiao Yan tidak mengalami kemunduran apapun saat dia perlahan menatap Luo Lao dan tersenyum. Sayang, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik, Weng berdengung. Begitu suara Xiao Yan jatuh, kekuatan guntur yang aneh bertahan di sekelilingnya, dan seluruh orang itu seperti petir, yang membuat orang-orang cukup takut. Sepertinya ada sesuatu yang menarik di tubuhmu. Pada saat yang sama, Luo Lao, yang sama sekali tidak memiliki pikiran, menoleh perlahan dan menatap Xiao Yan. Karena jejak kekuatan guntur yang dilepaskan dari tubuh Xiao Yan tadi membuatnya merasakan gelombang kehancuran yang mengerikan. Anda harus tahu bahwa atribut Luo Lao sendiri adalah atribut guntur, dan dia secara alami cukup akrab dengan energi atribut guntur semacam ini, dan Xiao Yan jelas seorang apoteker, jadi bagaimana mungkin ada kekuatan guntur yang begitu kuat di tubuhnya, yang membuat Luo Lao cukup lega, dan tingkat atribut guntur, Luo Lao juga cukup tergerak. Senior Luo, bagaimana kabarmu? Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga perlahan menarik guntur aneh itu, lalu tertawa. Apa benda yang baru saja kamu gunakan? Luo Lao tampaknya bertanya dengan santai, tetapi dia sangat terkejut. Sumber guntur. Aku mendapatkannya secara kebetulan. Begitu dia selesai berbicara, di telapak tangan Xiao Yan, manik guntur yang terdiri dari guntur abu-abu perlahan muncul, dan bahkan manik guntur itu dikelilingi oleh fluktuasi yang sangat menakutkan. Ini, dalam sekejap, pupil Lao Lao menyusut rapat, dan kemudian dia tiba-tiba datang ke sisi Xiao Yan, mencoba untuk melihat lebih dekat. Ini adalah manik guntur, yang secara langsung terdiri dari guntur paling murni, dan benda ini adalah sumber guntur master guntur yang diserap di kolam guntur di awal. Selain itu ditelan oleh avatar jiwa, dan tidak ada sumber guntur yang tersisa. Dia menggunakannya, jadi semuanya dipadatkan dan dikompresi oleh Xiao Yan untuk membentuk manik guntur yang begitu mempesona. Tapi jangan remehkan manik guntur ini. Manik guntur memiliki asal-usul master guntur. Bagi pembangkit tenaga listrik atribut guntur, itu dapat dikatakan sebagai harta karun yang nyata. Meskipun benda ini sangat berharga, itu masih tak tertandingi dibandingkan dengan Xuanbing berusia 1000 tahun. Luo Lao dengan paksa menahan fluktuasi panas di tubuhnya, lalu menoleh dan berkata kepada Xiao Yan. Kekuatannya tidak kuat, tetapi dia telah terperangkap dalam Dosian bintang 4 selama bertahun-tahun, dan pada manik guntur ini, dia dengan jelas merasakan keberadaan beberapa makhluk tertinggi. Jika dia menyerap guntur itu dan memahaminya, dia mungkin dapat memahami domain atau menerobos Dosian bintang 4. Hehe, meskipun Xuanbing berusia 1000 tahun itu cukup mahal, para senior seharusnya tidak meremehkan manik gunturku. Bola petirku diperoleh secara tidak sengaja antara hidup dan matiku. Meskipun aku tidak tahu untuk apa benda itu digunakan, petir abu-abu itu dapat dengan mudah melenyapkanku. Ditambah dengan fluktuasi kuno yang sangat misterius di sekitar bola petir ini, aku yakin bahwa nilai benda ini tidak akan lebih rendah dari es misterius berusia 1000 tahun. Dan jika bukan karena atribut apiku, aku pasti tidak akan menukar benda semacam ini. Kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Petir abu-abu itu membentuk pola kuno, dan petir abu-abu itu sama mengerikannya dengan pemusnahan semua hal. Tidak. Luo Lao Zaitu melirik tajam ke arah bola petir di tangan Xiao Yan, dan langsung menolak. Luo Lao adalah seorang jianghu tua, dan di matanya, Xiao Yan masih sangat muda. Fang hanyalah seorang pemuda yang masih muda, jadi dia tentu ingin mencelakai Xiao Yan. Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Itu bayaran terbaik yang bisa kuberikan. Karena Luo Lao tidak mau bertukar, maka aku hanya bisa menyerah dengan berat hati. Dalam beberapa hari, saat kompetisi 4 benua dimulai, aku akan pergi dari sini. Xiao Yan berkata perlahan. Begitu kata-kata itu jatuh, Lei Tingzu dengan lembut menyingkirkannya, lalu memberi isyarat pergi kepada Luo Lao,
dan pergi dari sini dengan langkah ringan. Ini adalah halaman, dengan jarak ratusan meter dari pintu kayu tempat Luo Lao tinggal ke dunia luar. Orang tua ini, benar-benar bisa menjaga ketenangannya. Xiao Yan cukup bebas dan santai, dan berjalan menuju dunia luar tanpa menoleh. Dia baru saja berjalan sejauh 30 meter, tetapi dia menyadari bahwa Na Luo masih berdiri dengan tenang. Di luar pintu kayu, dia melihat ke arah Xiao Yan. Orang ini, tampaknya seorang pria tua. Luo Lao melihat sosok Xiao Yan yang semakin menjauh, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Jelas dia tahu bahwa saat ini, satu-satunya cara untuk menguji kekuatan keduanya. 50 meter, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi kekuatan jiwanya terkunci pada setiap gerakan Lao Lao, tetapi sayangnya orang ini masih tidak melakukan gerakan apapun. 70 meter, 80 meter, 90 meter, bajingan ini benar-benar kejam. Sepertinya kali ini dia tidak akan banyak berdarah. Millennium Xuanbing harus mendapatkannya. Tiba-tiba, Xiao Yan hendak pergi dari sini, dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Luo, Xiao Yan baru saja menoleh dan hendak berbicara, tetapi Na Luo adalah yang pertama berbicara. Lupakan saja, kembalilah. Meskipun nilai es hitam 1000 tahun cukup tinggi, itu tidak berguna di tanganku, dan aku belum pernah melihat manik guntur yang begitu terang dalam hidupku. Aku khawatir itu adalah sesuatu dari pendahulu tertinggi. Murah sekali untukmu, bocah bau. Seketika, Na Luo menggelengkan kepalanya perlahan. Xiao Yan merasa lega saat mendengar kata-kata itu. Jika Lao Lao tidak berkompromi pada akhirnya, aku khawatir Xiao Yan akan membuang lebih banyak uang dan energi sebagai gantinya. Ikutlah denganku. Setelah beberapa saat, Lao Lao dengan lembut mendorong pintu kayu dan masuk bersama Xiao Yan. Ruang tamu yang sangat indah. Baru saja masuk ke pintu kayu, dan tiba-tiba melihat serangkaian lemari tangga muncul di pupil, dan lapisan laci muncul, dan di laci-laci ini, ada fluktuasi yang cukup tirani dan kurungan yang sangat tirani. Itu juga merupakan tempat untuk menyimpan beberapa harta surga dan bumi. Tidak, ini yang kamu inginkan. Setelah beberapa saat, Luo Lao mengeluarkan balok besi bundar yang bermandikan air dari laci di bagian atas lemari tangga, dan dengan lembut menyerahkannya kepada Xiao Yan. Apakah ini, es misterius berusia 1000 tahun? Xiao Yan mengambil barang itu dengan hati-hati, dan segera menyadari bahwa ada keanehan yang dingin di dalam air yang bertahan di sekitar balok besi, sehingga di atas balok besi bundar. Volatilitas, lahir perlahan. Air ini dikumpulkan dari laut dalam, dan yang terbaik adalah menjaga khasiatnya. Tapi ingat, karena mengandung terlalu banyak kekuatan, jika kamu ingin memurnikannya, hanya beberapa api yang kuat yang dapat digunakan. Luo Lao dengan hati-hati membelai Thunderbird dan segera menjelaskan. Junior berterima kasih kepada senior. Xiao Yan perlahan menyimpannya, dan segera mengucapkan terima kasih kepadanya. Aku akan membiarkan orang-orang dari Medicine Pavilion menangani prosedur lainnya. Orang yang membuatku banyak berdarah itu menyebalkan. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan diledakkan oleh Lao Lao, tetapi pada saat ini, Xiao Yan melahap bahan-bahan ramuan api abadi Bing Xuandan, dan dia benar-benar siap, dan satu-satunya yang tersisa adalah langkah terakhir untuk memurnikan ramuan itu. Kamu masih memiliki temperamen ini. Setelah Xiao Yan pergi, sosok aneh muncul dari pintu kayu. Pengunjung itu adalah Duo Tianhong gelombang. Apakah orang ini benar-benar memiliki potensi tirani seperti itu? Mungkinkah kamu salah membacanya? Luo yang sudah tua itu langsung bertanya pada Lei Tingsu. Bagaimanapun, Yin Huntian bukanlah tempat tinggal bagi kita manusia. Suatu hari nanti, kita akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke tanah kita sendiri. Dan Xiao Yan ini membuatku merasa sedikit tenang atau misterius. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Jadi sekarang, bantulah jika kamu bisa. Karena ini bukan hanya keputusanku, tetapi juga keputusan seluruh lembah petir pedang tempa. Duan Tianhong tersenyum perlahan. Si kecil ini, sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk memperkenalkannya kepada pemilik villa. Mendengar kata-kata Du Tianhong, Tuan Luo segera mengetahui beratnya masalah ini, jadi dia menyipitkan matanya dan tersenyum. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Konon, mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik.